mulai embargo. Utsman bin Affan tidak dikasih minum. Khalifah, yang mana Rasulullah SAW sebelum meninggal bilang, fa'alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ur rasyidin. Bagi kalian sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Khalifah Utsman tidak dikasih minum. Orang sudah tua, Zunnurain, mantunya Rasulullah, sama orang-orang Khawarij tidak dikasih minum. Sekarang banyak orang Khawarij yang mana pemahaman mereka sama seperti orang-orang yang mengepung Utsman bin Affan. Diantarkan kepada Utsman bin Affan air yang bau, sampai Utsman bin Affan mengatakan, wahai para sahabat. Utsman bin Affan di masjid menyeru, apakah kalian dari para sahabat? Naam ya Amirul Mukminin, afikum Ali bin Abi Thalib. Apakah di antara kalian ada Ali bin Abi Thalib? Naam ada. Disebut Talha? Ada. Semua disebut, ada di masjid. Apakah kalian semua tidak tahu? Apakah kalian tidak ingat dahulu Rasulullah SAW mengatakan akan Allah gantikan bagi Utsman sumur di surga. Sekarang mereka tidak memberikan saya minum. Dikepung rumahnya Utsman sampai Ummu Habibah, istrinya Rasulullah SAW atau Safiyah, istrinya Rasulullah SAW, datang ke rumah Utsman karena kasihan sama Utsman bin Affan, bawa minum. Disembunyiin di bawah tunggangannya, dipukul sama mereka sampai jatuh Safiyah. Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah SAW, dipukul sampai jatuh dari tunggangannya. Sampai akhirnya dipaksa masuk minum Utsman bin Affan. Para sahabat semuanya datang. Ali bin Abi Thalib datang kepada Utsman bin Affan. Ya Amirul Mukminin, izinkan kita untuk memerangi mereka. Ini semua para sahabat sudah sepakat, perangi mereka. Apa yang dikatakan Utsman bin Affan? Jangan. Saya tidak mau ada seseorang yang tumpah darahnya dari kaum muslimin gara-gara Utsman bin Affan. Karena dia teringat kepada sabda Rasulullah SAW, wa huwa fil jannah ala balwa satusibuhu. Dia akan masuk surga atas cobaan yang akan menimpanya. Dia merasa ini cobaannya sudah datang sekarang. Dia lebih memilih untuk masuk surga, jangan dilawan. Ali bin Abi Thalib sudah menawarkan, bahkan datang pemuda-pemuda dari para sahabat yang masih muda, 7 orang datang ke rumahnya Utsman bin Affan. Bawa pedang, ya Amirul Mukminin, kita sudah siap, jangan sampai mereka yang bunuh kamu duluan. Langkahi mayat kita dulu, baru mereka bisa melangkahi mayatmu. Katanya Utsman bin Affan, irji'u ila buyutikum. Pulang sudah, tidak usah, jangan. Dia teringat Utsman, sabda Rasulullah SAW, isbiru, sabar, sampai akhirnya kepungan itu semakin parah. Utsman bin Affan sudah tidak boleh lagi keluar dari rumahnya, tidak boleh sholat di masjid. Diceritakan suatu hari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidur di tempat sholatnya, di rumahnya, karena dia sudah tidak boleh lagi pergi ke masjid. Saat bangun tidur, Utsman bin Affan itu tersenyum. Dilihat sama istrinya Nailah, nama istrinya, yang mana Nailah ini masih muda, istri terakhirnya Utsman bin Affan. Ditanya sama Nailah, kenapa engkau tersenyum wahai Amirul Mukminin? Maka diceritakan oleh Utsman bin Affan, Utsman bin Affan mengatakan, ya Nailah, wahai istriku Nailah, atani Rasulullah SAW fil manam, datang kepadaku Rasulullah SAW di mimpiku. Faqala, Rasulullah mengatakan, jawa'uka ya Utsman, mereka membuatmu lapar wahai Utsman? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Mereka membuatmu haus wahai Utsman? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Wa hasaruka ya Utsman, dan mereka mengepungmu wahai Utsman? Na'am, iya Rasulullah. Isbiru, kata Rasulullah, sabar. Apakah engkau tidak mau besok buka puasa bersamaku di surga? Qala na'am, ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Lalu Utsman mengatakan kepada istrinya, besok saya mau berpuasa. Utsman ingin buka puasa bersama Rasulullah SAW.